lagi dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mengujikan sebuah pujian. Dia harus makin bertambah. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan kami boleh beraktivitas kembali di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca kitab Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14a. Kita akan buka kitab Mazmur pasal 60 ayat 14a. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kita ulangi sekali lagi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, anak-anak, tema kita pagi ini adalah pahlawan iman. Kalau kita mendengar kata pahlawan, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak? Mungkin sebagian besar dari kita akan berpikir bahwa pahlawan adalah seseorang yang berperang demi kemerdekaan sebuah negara. Namun, ternyata pahlawan tidak hanya terbatas pada zaman peperangan saja loh. Nah, di dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi sesama kita. Misalnya, kita dapat menolong teman-teman kita yang menjadi korban banjir. Atau kita dapat juga menjadi pembela bagi teman-teman kita yang diejek oleh anak-anak yang nakal. Nah, kali ini Budita akan bercerita mengenai beberapa tokoh pahlawan di dalam Alkitab. Yang pertama ada Gideon. Gideon merupakan seseorang yang diubah oleh Allah dari seorang yang penakut menjadi seorang pemimpin yang gagah berani. Gideon mampu mengalahkan pasukan yang begitu banyak hanya dengan pasukan yang berjumlah sedikit. Itu semua berkat penyertaan dari Allah, sehingga dia mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Wow, luar biasa bukan? Nah, yang kedua, kita punya Daniel. Daniel merupakan seseorang yang tekun berdoa dan rajin berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu, raja memiliki undang-undang bahwa barang siapa yang menyembah selain kepada raja, maka dia akan dihukum. Pada
Pada saat itu, karena Daniel patuh dan taat kepada Tuhan, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Namun karena dia taat dan setia pada Tuhan, maka Tuhan menyertainya dan meluputkan dari celaka. Dan akhirnya raja pun menyembah pada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Kemudian selanjutnya ada Daud. Kita tentu sudah mengenal Daud. Daud mengalahkan Goliat. Pada saat itu Goliat mengejek bangsa Israel. Nah, karena pada saat itu Tuhan berkenan pada Daud, maka Tuhan menyertai Daud di dalam mengalahkan Goliat. Begitu besar iman Daud sehingga Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan selanjutnya ada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pahlawan bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa umat manusia, dan Tuhan Yesus memberikan kasih dan cintanya melalui penebusan di kayu salib. Tuhan Yesus ingin bahwa kita juga bisa mengasihi sesama kita seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, sebetulnya masih banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang ada di dalam Alkitab yang dapat kita teladani sikap kepahlawanannya. Nah, anak-anak, hidup sebagai pahlawan iman di dalam Kristus berarti kita harus memiliki sikap dan mental taat, setia, rela berkorban, memiliki kasih kepada sesama, dan juga memiliki pengendalian diri yang baik. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin mengetahui lebih banyak mengenai tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, maka rajin-rajinlah baca Alkitab, dan jangan lupa jadilah pahlawan bagi sesama kita maupun bagi diri kita sendiri. Baik anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa pada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjalankan apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan kecil-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat berani, setia dan taat padamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan kecil-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita responi firman Tuhan tersebut dengan menyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Nah anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan berdoa dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Dia. Mari anak-anak, kita akan berdoa bersama. Kita akan lipat tangan, pejamkan mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak terkasih, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Sekarang saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.